Ungkapkan semua yang masih terselubung di dalam hidup kami, Tuhan. Selubung-selubung di dalam hidup kami yang membuat kami tidak mengerti apa yang Tuhan sudah sediakan atas kehidupan kami. Buka Tuhan, supaya kami bisa mengerjakan apa yang menjadi agendamu atas hidup kami. Tuhan, lembutkan hati kami, ambil alih Roh Kudus, dan kami siap untuk belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk, shalom. Hari ini saya menepati janji saya seminggu yang lalu. Kalian minta diajar tentang menghadapi kematian. Ya kan? Ya, kalian minta diajari bagaimana saya menghadapi kematian tidak dengan ketakutan. Ya, setiap kali ini ya, katakanlah ya, barang-barang elektronik ketika diciptakan manusia, dia punya buku petunjuknya untuk dipergunakan. Betul ya? Kalian baca buku petunjuknya, maka alat-alat tersebut akan bisa dipakai semaksimal mungkin. Betul? Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan juga memberikan buku petunjuknya. Namanya apa? Firman Tuhan. Namanya apa? Alkitab. Supaya engkau maksimal seperti yang penciptanya mau, engkau harus membacanya. Kalau engkau tidak membaca buku petunjuknya, hidupmu tidak maksimal. Nah itu tadi contohnya, di tengah-tengah usia harus pakai narkoba. Itu narkoba di dalam buku petunjuknya nggak ada. Jadinya konslet. Harus diperbaiki di bengkel di sini. Ya, di dalam Alkitab, lifestyle kerajaan surga nggak ada pencuri. Nah, terus karena kamu tidak membaca Alkitab, engkau mencuri, melanggar ketetapan, makanya harus masuk bengkel. Gitu loh, cara mudahnya memahami. Ngerti ya Pak? Halo Pak, ngerti ya? Nah, hari ini kalian bertanya tentang bagaimana saya menghadapi kematian supaya saya tidak ketakutan. Karena beberapa waktu yang lalu, seminggu yang lalu, ada saudaramu yang tiba-tiba meninggal di tempat ini. Dan kalian mulai merenungkan, bagaimana jika aku meninggal di tempat ini? Apakah Tuhan menerima aku atau Tuhan menolak aku? Kan gitu pertanyaannya. Nah, saudara, hari ini saya akan bukain ya, banyak firman Tuhan. Ya, banyak orang ketika menghadapi kematian ada rasa takut. Kita garis bawahi dulu kata takut. Di dalam Alkitab, Tuhan berkata takut itu di 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Apa kata Alkitab tentang takut? Saya bacakan dengan cepat ya, karena ini ayatnya banyak sekali ya. Jadi saya akan bacakan dengan cepat untuk memberitahu kalian bagaimana menghadapi kematian. 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan, ayo dibaca 2, 3. Allah memberikan kita bukan roh ketakutan. Jadi kalau takut itu bukan dari Tuhan. Ada yang salah kalau kita takut. Ngerti ya? Oke. Yesaya 35 ayat 4. Yesaya 35 ayat 4. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Itu di Yesaya 35 ayat 4. Cepat aja ya, saya bacakan semuanya. Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Bisa? Ayat 27. Damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu.
Yang kalian yang punya Alkitab dibaca aja langsung atau dicatat. Tapi firman Tuhan berkata begini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus ngomong begitu, jangan gelisah, jangan gentar hatimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Berarti takut bukan dari Tuhan ya. Mesti lihat dulu ya, takut itu bukan dari Tuhan. Yosua 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 9. Saya agak cepat karena supaya sampai akhir nanti semua ayat sudah dibagikan. Yosua 1 ayat 9. 2, 3. Jangan kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Kemanapun engkau pergi, dia menyertaimu. Kemanapun engkau pergi. Nah, kitab Mazmur 23 ayat 4 juga ngomong seperti itu toh. Coba dibuka, Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat 4. 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tempat di mana engkau diproses di tempat kegelapan, engkau mengalami sepertinya tidak ada pertolongan. Tetapi ingat bahwa Tuhan tidak pernah bisa mengingkari firman-Nya. Dia menyertaimu, Dia Immanuel, dimanapun engkau berada. Amin. Amin. Yesaya 43 ayat 1. Ini yang nanya takut mati datang ya semuanya ya. Ya, semuanya ya. Yesaya 43 ayat 1. Ayo. Yesaya 43 ayat 1. Janganlah takut sebab aku telah jangan takut sebab aku telah tiba-tiba kamu nggak bisa napas, sesek napas ya, kamu tahu aduh tanganku sudah dingin semua, kakiku sudah dingin semua, kayaknya nih sebentar lagi aku pulang nih. Jangan takut sebab aku telah menebus engkau. Kalau tiba-tiba sesak napas, yang harus kamu ingat adalah dosamu sudah ditebus. Kok ragu-ragu ya? Kalian tuh kenapa sih? Kok nggak percaya sama firman Tuhan? Percaya? Percaya? Jadi kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, apapun itu, jedwer kamu lagi naik ke, saya nggak pernah berpikir itu sih. Apapun itulah yang membuat engkau takut. Engkau harus ingat bahwa dosamu sudah ditebus. Tapi ingat ya Ibrani 10 ayat 23 kemarin, jangan sengaja berbuat dosa, betul ya? Karena kalau kamu sengaja berbuat dosa, tidak ada lagi korban darah menghapus dosa. Di dalam Alkitab ada 365 sekitar itu kata-kata jangan takut, jangan khawatir. Artinya setiap hari Tuhan berbicara kepadamu, jangan takut. Tapi seringkali banyak orang masih takut. Kenapa? Ada lagi. Roma 8 ayat 39, ayat 38 ayat 3 sampai 39. Ada kunjungan kah? Iya. Yang keluar itu kunjungan. Oke. Sayang ya, nggak dengar cerita ini ya.
Roma 8, 38 sampai 39. 2, 3. Ayatnya jelas ya? Jelas nggak? Ini maut itu apa sih? Kematian. Ayatnya sudah ada. Lah kenapa kau takut? Berarti belum ketemu ayatnya. Ya toh? Betul nggak? Roma 8, 38, 39. Kamu catat di dinding. Ditempelin di dinding. Ya. Nanti tiba-tiba kamu ketakutan dengan kematian, kamu deklarasikan ayat itu. Sebetulnya fungsi deklarasi itu apa sih? Jadi begini ya. Waktu mulutmu mengucapkan firman, malaikat Tuhan akan bergerak sesuai dengan apa yang kau ucapkan. Jadi ketika ada roh maut itu roh yang akan mencabut nyawamu, nyawa orang-orang. Roh maut itu berkeliaran. Dia harus sebetulnya minta izin dulu sama yang memegang kunci maut. Siapa pemegang kunci maut? Yesus. Wahyu 1, 16, 17. Lihat, aku sudah mati tapi aku hidup. Dan kunci maut dan kerajaan maut ada di tanganku. Berarti kalau roh maut keliling-keliling mau mencabut nyawa orang, dia harus permisi Tuhan Yesus, aku mau bunuh orang itu. Gak bisa. Dia belum selesai. Dia belum selesai tugasnya. Dia harus menyelesaikan ini. Tapi dia punya kesalahan ini. Kamu deklarasikan firman. Baik maut maupun sakit penyakit maupun apa malaikat-malaikat maupun pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan ada atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah atau sesuatu makhluk lain tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Walaupun kamu diintimidasi dengan kesalahanmu, kamu ucapkan itu. Tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Allahku. Waktu mulutmu mendeklarasikan itu, malaikat Tuhan akan bergerak menghabisi roh maut itu. Itu fungsinya kamu deklarasi firman. Jadi bukan iseng-iseng kamu deklarasikan firman itu terus nggak ada sesuatu yang terjadi. Ada. Nah, masalahnya orang-orang di sekelilingnya, misalnya nih ya, ada saudaramu kemarin mau meninggal, kalian nggak paham, kudu piye, harus gimana nih, ya? Berserah. Loh itu padahal dia sudah sentik, udah napasnya satu-satu, kamu cuma ngomong berserah. Ya aku ya wis berserah. Ini mesti sampaikan firman yang berhubungan dengan yang dia butuh. Nah, dicatat ayatnya. Tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Tapi dosamu banyak. Aku sudah mengakui di hadapan Tuhan dan aku sudah bertobat. Semua dosa pelanggaranku sudah diampuni. Aku punya imam besar agung yang menjadi perantara antara aku dengan Bapakku. Aku sudah diampuni, dosaku sudah ditebus di atas kayu salib. Aku sudah bertobat. Kan tinggal ngomong begitu toh. Nah, tiba-tiba selesai, kamu akan melihat di kiri dan kananmu ada malaikat Tuhan yang membawamu naik sampai ke pintu Firdaus. Kalau nanti kalian ada yang punya pengalaman, dengerin. Kalau kalian nanti ada yang punya pengalaman mati suri atau tiba-tiba kamu nggak bisa, saya pernah mengalami itu soalnya. Ya tiba-tiba roh saya tuh dibawa keluar dari tubuh saya. Pertamanya rasanya tuh kayak gemetaran gitu, terus rohnya keluar, gitu.
Terus Tuhan kasih lihat sesuatu. Kalau nanti terjadi seperti itu, dan misalnya kamu melihat sebuah penglihatan-penglihatan, jangan takut, karena engkau adalah milik Tuhan. Dan jangan pergi berjalan-jalan dengan orang yang sudah mati. Ini di tempat ini ada yang pernah meguru nggak? Meguru tuh tahu nggak? Ngilmu. Siapa yang pernah ngilmu? Eko, kamu pernah ngilmu? Oke. Berarti kamu bisa ngerogoh sukmo, keluar rohmu? Oh, belum bisa. Hah? Ada lagi? Siapa? Jadi waktu rohmu keluar nanti, saya kasih tahu kepada kalian semuanya, jangan mengikuti orang yang sudah mati. Jangan masuk di lubang yang gelap. Engkau terus pandang kepada sinar. Aku milik Tuhan Yesus. Para malaikat Tuhan sertai aku. Kalau kamu bisa deklarasikan firman, deklarasikan firman. Makanya butuh yang namanya hari ini tuh menghafal firman. Nanti tiba-tiba terjadi sesuatu yang keluar adalah Kayaknya ada deh yang pernah, ya kan? Tapi kalian nggak mau mengakui. Masa. Hati-hati lo ya. Kok kalian tidak bertobat? Karena yang namanya alam roh itu lebar, luas, dalam. Kalau kamu masuk di tempat alam roh dan tanpa firman dan tanpa izin dari Roh Kudus, tersesat. Itulah makanya banyak yang begini. Habis ngilmu begini. Hati-hati ya. Lagi diskusi. Tuh. Hati-hati ya. Tapi saya himbau. Sebaiknya kalau dulu pernah melakukan ilmu, kamu dalam 1 bulan ini merenung dan bulan depan aku akan ketemu Bu Ana, aku akan doa pelepasan. Enggak hari ini. Enggak hari ini. Bulan depan, saya kasih waktu bulan depan. Kalau kalian pernah ada yang punya jimat-jimat, kalian ada yang pernah meguru, ilmu, ngerogoh sukmo, macam-macam itu, bulan depan ketemu saya. Karena kalau akarnya belum kecabut, ya saya tahu ada di tempat ini. Lanjut ya. Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. 2, 3. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Amin. 1 Tawarikh 28 ayat 20. Ini ayat-ayat yang menceritakan betapa dahsyatnya engkau orang benar, orang yang sudah dibenarkan. Dosamu sudah diampuni, kamu jadi orang benar toh? Minggu lalu saya sampaikan, kamu tidak benar karena kamu sudah melakukan ini, itu. Kamu dibenarkan oleh Imam Besar Agung. Sudah dijelaskan toh minggu lalu? Berarti kan posisimu hari ini sudah dibenarkan toh? Kalian orang benar. Ada berkat khusus untuk orang benar. 1 Tawarikh 28 ayat 20. 2, 3. Kalau pekerjaannya atas hidupmu belum selesai, dia tidak akan tinggalkan kamu di bumi. Kalaupun engkau nakal lagi, dia tetap setia. Tapi kamu harus dirembukan lagi. Mulai dari nol lagi.
Mau? Jadi jangan nakal lagi, jangan melanggar lagi perintah Tuhan. Yang penting sekarang kamu jangan takut. Jangan takut, melangkah di hari depan bersama dengan Tuhan, jangan takut. Terakhir Yesaya 41 ayat 13 ini tentang ketakutan ya. Maksudnya khotbahnya belum selesai. Yesaya 41 ayat 13. Dua, tiga. Terbukti ya, terlalu banyak ayat di dalam Alkitab yang mengatakan, tapi kenapa kamu takut? Tuhan berkata, jangan takut. Terus kamu takut. Itu melanggar firman enggak? Hah? Tuhan berkata, jangan takut. Terus kamu takut. Itu melanggar firman enggak? Melanggar. Itu kenapa kamu semakin takut? Yang ngerti silahkan. Oh itu aku baru tahu. Tapi yang bingung, pusing, ya geleng-geleng dulu. Telan dulu. Nah sekarang tentang kematian. Wahyu 1:17 sampai 18. Tadi kata-katanya kan tentang ketakutan ya. Apa kata Alkitab tentang ketakutan? Banyak sekali ya. Semuanya berkata jangan gelisah, jangan takut, jangan khawatir. Ya kan? Terus sekarang Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. 2, 3. Yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kan engkau sudah nyatu dengan Tuhan Yesus toh. Kematian itu disebut dengan maut. Roh maut itu mendekati seseorang, maka orang itu tiba-tiba meninggal. Kunci maut dan kerajaan maut sekarang dipegang oleh Yesus. Katanya kamu udah jadi mempelainya Kristus. Kenapa kalau kematian datang menjemputmu kamu takut? Amin. Paham? Wahyu 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 13. 14, 13. 2, 3. Paham enggak ayat ini? Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, perbaikilah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah sekarang jaminan keselamatan di dalam Yesus buka di Yohanes 6 ayat 25 sampai 59. Kalian tahu ya kalau Bu Ana kesini bukan khotbah tapi ngajar. Ya, jadi ayatnya banyak sekali. Jangan ada yang tertidur. Yohanes 6 25 sampai 59. 2, 3. Belum ya? Kalian Alkitabnya dibuka sendiri dong. Yohanes 6, 25 sampai 59.
Ketika orang banyak menemukan Yesus, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Langsung lompat ke ayat 35. Ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak haus lagi. 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku. Stop dulu ayat 37. Stop dulu ayat 37. Kamu datang kepada Yesus tidak mungkin dibuang. Camkan dulu di dalam pikiranmu. Seburuk dan sejahat apapun perbuatanmu, kalau engkau bertobat dan engkau benar-benar mau nyatu dengan Tuhan, kamu tidak akan dibuang. Karena Dia adalah Allah yang adalah kasih. Tidak ada kebencian di dalam dirinya. Yang ada adalah menginginkan setiap orang fasik bertobat dari kefasikannya. Ayat ini kamu pegang. Ya? Amin. Loh, ini semua ngerti enggak? Yang di belakang. Seringkali iblis akan mendakwamu dengan semua kejahatanmu, tetapi ini ayat ini loh. Jelas ya, semua yang datang kepada Yesus tidak akan dibuang. Lanjut, ayat 39. Dan jelas ya, tidak ada yang hilang, tapi akan kubangkitkan pada akhir zaman. Dengan catatan kamu tidak murtad. Halo? Dengan catatan kamu tidak balik lagi ya. Kamu tidak akan dibuang. Kamu disayang sama Tuhan, kamu diterima, kamu diampuni. Kamu diselamatkan dan kamu dibangkitkan pada akhir zaman. 40. Sebab supaya aku membangkitkannya pada akhir 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi kalian itu sudah ditarik. Kalian main narkoba, ketangkap. Kalian membunuh, ketangkap. Kalian korupsi, ketangkap. Itu kamu ditarik kembali untuk masuk ke dalam agendanya Tuhan. Amin. Lanjut 47. 50. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. 51.
53. Saudara perhatikan, ketika setiap saya datang membawa perjamuan kudus, itu bukan asal-asal, bukan iseng-iseng Bu Ana setiap kali datang bawa perjamuan kudus, enggak. Mengingatkan kamu bahwa ketika kamu makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus, supaya kamu punya hidup kekal bersama Yesus dalam kerajaan surga. Amin. Jangan ada yang tidak menghormati tubuh dan darah Yesus. Waktu kamu makan, waktu kamu minum, Yesus sendiri nih yang ngomong. Yang kamu baca itu tadi itu Yesus yang ngomong loh. Kalau Yesus yang ngomong kamu tidak memperhatikan, loh, kamu mau memperhatikan siapa? Oke? Lanjut. 54. Lima. Gimana? 57. Sama seperti Bapak. 58. Amin. Jelas enggak? Waktu kamu perjamuan kudus, Yesus sendiri yang ngomong, kalau kamu makan tubuhku, minum darahku, kamu akan hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi, kenapa mesti takut kalau tiba-tiba mati? Yang saya sampaikan sampai dengan di ayat ini, kalian udah paham ya? Jadi sekarang ngerti ya, dasar-dasarnya kenapa kalian tidak usah takut ketika mau menghadapi kematian? Siap? Siap. Saya kasih lihat lagi, Ayub 33, 14 sampai 30. Bu, panjang sekali. Yes. Habis kamu mintanya temanya ini. Ayub 33, 14 sampai 30. Tetapi orang tidak memperhatikannya. Terus di dalam penglihatan waktu malam, sebentar, stop dulu. Dari ayat 14 sampai 19, ciri-ciri yang orang yang mau meninggal sudah kelihatan ya? Kelihatan ya? Allah berfirman dengan 1-2 cara, orang tidak memperhatikannya, udah dikasih mimpi. Waktu bapak saya, orang tua saya mau meninggal, saya dikasih mimpi. Roh saya keluar dari tubuh saya, gitu. Kayak tiba-tiba ada gempa bumi di sekeliling saya, dan roh saya itu keluar. Dan kemudian saya melihat ada banyak kuburan gitu ya, kuburan. Dalam kondisi seperti itu saya cuma ngomong, Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu, Tuhan, aku Immanuel. Nah itu waktunya cuma sebentar, terus kemudian saya masuk lagi rohnya. Dan dalam waktu 3 hari itu bapak saya meninggal. Tapi waktu itu setelah saya mendapatkan
penglihatan itu, keluarga dari Klaten, dari keluarga dari saya itu menghubungi saya, Mbak Ana itu Bapak dalam kondisi tidak baik, segeralah pulang karena sepertinya agak gawat. Ya, oke, saya udah tahu. Nah, Tuhan memberitahu. Terus benar, dalam waktu 3 hari Bapak saya meninggal. Tapi meninggalnya sudah di dalam Tuhan. Ada perlindungan, ada pertolongan. Ya, dan kondisinya memang sudah tidak mau makan, tidak mau susah untuk makan, ya. Terus banyak baring-baring, gitu ya. Posisinya begini loh. Nah, kalau mau meninggal begini terus. Saya nggak tahu, tapi rata-rata orang yang mau meninggal yang saya lihat ya, karena saya sering mendampingi orang yang mau meninggal, posisinya kalau duduk tuh gini terus. Nggak bisa tegak. Ya. Terus ini Allah menegur mereka, maka ia membuka telinga manusia, mengejutkan mereka dengan teguran untuk menghalangi manusia dari perbuatannya, untuk melenyapkan kesombongan orang, untuk menahan nyawanya dari liang kubur dan hidupnya daripada maut. Dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya dan berkobar terus-menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya. Tidak ada kemampuan untuk bergerak. Tulang-tulangnya sakit semua. Bu, saya itu juga sakit boyoan apa, saya sudah mau pulang ya? Belum tentu. Kalau agenda Tuhan belum kelar atas hidupmu, biasanya itu kau lagi diproses. Nah, saudara perhatikan, saya ngomong di sini itu bukan hanya koar-koar. Saya ngalami semua yang saya ceritakan. Apakah saya tidak pernah mengalami sakit? Kamu melihat saya di sini, sebetulnya saya ini lagi kesakitan luar biasa. Tapi saya tetap berdiri di sini menyampaikan firman kepadamu. Sakit apa, Bu? Rahasia. Nanti kamu nangis kalau tahu sakit saya. Terima kasih kau berikan aku semangat. Jadi ada sebuah kesakitan yang luar biasa yang saya rasakan ya. Duduk sakit, berdiri sakit gitu kan ya. Apalagi kalau lagi pelayanan perjalanan keluar kota, aduh Tuhan, terima kasih. Ini tahu nggak? Ini mulut saya nih sariawan itu di sini, sini. You tahu ya kalau sariawan malas ngomong ya. Saya harus terus bicara kepadamu, menyampaikan firman Tuhan. Dan Tuhan cuma ngomong, Tuhan biasanya aku kalau sakit 3 hari sembuh. Ini kenapa lama sekali? Tuhan kasih lihat. Raja Wali yang sudah bulunya mulai tebal, ya harus cabuti bulu-bulunya. Ya, paruhnya dia mulai ketol, ya mulai nggak bisa nutuli gitu. Dia patok-patokan ke dalam batu-batu supaya tajam lagi. Cakarnya dia mulai garuk-garukan untuk dia tajam lagi. Wah, lagi ngomong sama saya. Stay with me. Aku sedang mencabuti bulu-bulumu yang membuat kamu agak sulit ketika mau terbang lagi. Tuhan lagi pertajam segala sesuatu yang harus dipertajam. Ya, dan itu sakit loh, sakit, Pastor. Suatu saat engkau akan mengalami itu. Aku nggak nakut-nakut, enak kok. Sakit di dalam bersama Tuhan itu enak. Cuma dia yang ngerasa, aduh Tuhan, kasihan istriku Tuhan. Setiap hari gini bangun tidur, gimana udah sembuh? Belum. Kok lama ya? Nggak apa-apa. Semuanya baik jika engkau di tangan Tuhan. Amin. Coba perhatikan lagi ayat 20. Nanti kau baca sampai ayat 30 ya. 20. Hilang nafsu makan,
untuk makanan yang lezat-lezat. Susutlah dagingnya sehingga tidak kelihatan lagi. Nah ini kan tulang-tulangnya mulai nampak, berarti mulai kurus. Kamu lihat saya kurus nggak? Berarti masih panjang toh? Oh, ya. Terus sampai nyawanya menghampiri liang kubur dan hidupnya mendekati mereka yang membawa maut. Ya kan? 23. Jikalau ya, stop dulu di sini ya. Jikalau di sampingnya ada malaikat penengah, satu di antara 1000 untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia, maka ianya huruf besar ayat 24 akan mengasihaninya dengan berfirman, lepaskan dia. Supaya apa? Uang tebusan telah kuperoleh. Saya kasih tahu ayat ini. Jika ada orang yang sedang menghadapi maut atau kematian, terus kemudian ada orang yang berdoa, itu artinya ada satu di antara 1000 sebagai malaikat penengah mendoakan orang itu, maka Bapa di surga akan meluputkan dia dari liang maut. Maksudnya apa ya, Bu? Maksudnya, kalau ada di antara saudaramu mau meninggal, kamu harus berdiri sebagai penengah antara orang itu yang mau meninggal dengan Bapa di surga. Sudah belajar imamat yang rajani toh? Kamu dipanggil sebagai imamat yang rajani, para imam yang tinggal di kerajaan. Engkau harus mendoakannya dan Bapa di surga berkata, stop roh maut, minggir. Uang tebusan sudah aku peroleh. Lepaskan dia dari maut. Kenapa saya bisa membuat orang yang semuanya bisa membuat orang yang di ICU yang sudah terbaring lemah sebulan katakanlah, ketika kamu berdoa dia bangkit lagi dan sampai hari ini sembuh total. Karena ayat ini. Ada orang yang mau datang ke ICU mendoakannya dan berkata, maut nyingkir. Biar dia menyelesaikan agenda Bapa di surga sampai selesai. Ada yang berdoa begitu dan ayat ini berkata, stop, uang tebusan sudah aku peroleh, lepaskan dia supaya jangan ia turun ke liang kubur. Uang tebusan telah aku peroleh. 25. Tubuhnya ia seperti pada masa mudanya. Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Ia akan bernyanyi di depan orang, aku telah berbuat dosa. Coba diulang ayat itu. 2, 3. Lanjut. Ia telah membebaskan nyawaku dari jalan ke liang kubur dan hidupku akan melihat terang. Sesungguhnya sehingga dia diterangi oleh cahaya hidup. Dia melihat terang, maka dia diselamatkan. Ini ada dua sisi. Baik engkau yang akan meninggal, waktu rohmu keluar, engkau harus melihat terang. Maka terang itu adalah Allah sendiri. Kamu jangan melihat kegelapan. Di sisi yang kedua, ketika engkau mendoakan seseorang yang sekarat, engkau bisikin dia. Memang dia sudah tidak bisa bicara, tapi panca inderanya yang paling kuat adalah pendengaran.
Dia dengar ketika kamu membisikkan sesuatu. Hei, Bu, Pak, jangan ngikuti orang-orang yang sudah meninggal. Jangan lihat lubang gelap. Engkau harus cari terang. Lihat ke atas, ada terang Tuhan. Kau bisiki seperti itu. Dan dia akan ketemu terang. Ini ayatnya. Paham ya? Sekarang kalau ada yang sekarang di kamarmu, kamu tahu caranya ya? Bagaimana kalau mereka tidak seiman? Terang itu tidak punya agama. Matahari punya agama enggak? Matahari bersinar untuk semua orang. Terang tidak punya agama. Pokoknya begitu orang itu mau meninggal, terus dia ketakutan begitu, bisiin, lihat terang. Terang itu Allah penciptamu. Dia nggak bawa agama. Dia akan bersyukur loh dengan apa yang kamu sampaikan. Dia akan menangis dan berkata, terima kasih. Mantuk-mantuk gini, terima kasih. Kamu lihat terang, mantuk-mantuk gini. Itu Tuhan, itu penciptamu. Ikuti terang itu. Jangan ikuti orang-orang yang sudah mati. Jangan masuk ke dalam lubang. Naik ke atas, ikuti terang. Saudara, saya melakukan ini dan itu real. Di alam roh, itu malaikat turun dan membawa orang itu. Meskipun dia orang. Tapi saya tuntun dengan cara begitu. Dan dia menemukan terang. Dan dia diselamatkan. Itu real. Walaupun dia, oke? Ingat, terang tidak punya agama. Ngerti? Tuhan turun ke bumi bawa agama enggak? Hanya orang-orang pengikut Kristus disebut Kristen. Begitu kan? Kesimpulannya, aduh terima kasih Bu, sekarang sudah pada kesimpulan. Berarti sudah mau selesai khotbahnya. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 18. Yes. Ntar lagi aku makan. Udah lapar. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang masih takut, ayat ini dibaca berulang-ulang. Kalau aku masih takut, berarti kasihku belum sempurna. Di dalam ketakutan mengandung hukuman. Kalau kamu takut, makanya kan saya ngomong, jangan punya emosi negatif, takut, cemas, marah, itu emosi negatif. Itu membuat damai sejahteramu hilang, itu membuat apa? Sukacitamu hilang. Bu kok suwimen to Bu? Ayo to Bu, cepet to Bu. Sik to, sabar. Ya. Jadi hari ini kalau engkau masih kan, berarti ada yang masih belum sempurna di dalam kasihmu. 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 16. Amin. Jadi, supaya engkau tidak takut terhadap kematian, kamu harus tetap hidup di dalam kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Dan nek kowe metidil ya kowe kudu takut nek akan maut itu akan datang kepadamu, ya toh? Betul nggak? Kasih itu sabar. Dan nek kowe muring-muring terus, marah-marah terus, lah ya wajar kamu takut mati. Wong kamu tidak mengerjakan
kasih. Ngerti? Kenapa engkau takut mati? Karena engkau masih muring-muring terus. Kenapa engkau takut mati? Karena engkau masih hidup di dalam kebencian. Kenapa engkau takut mati? Karena engkau medit. Hah? Diberkati hari ini? Jadi nggak takut mati? Amin. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini. Setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama